Selamat siang teman-teman. Akhirnya saya mengupload video lagi setelah banyak hal yang membuat saya tidak bisa mengupload video ini. Jadi di sini saya akan menyelesaikan yang seharusnya saya selesaikan. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang elaboration likelihood model. Ini adalah bahasan terakhir dengan saya sebelum nanti ada Mbak Dian yang meneruskan teori komunikasi setelah UTS. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita akan mulai membahas tentang apa itu elaboration likelihood model. Sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan PPT dari saya juga sudah memilihkan bahasa-bahasa yang menurut saya bisa dicerna oleh teman-teman. Jadi apa itu elaboration likelihood model? Elaboration likelihood model adalah teori umum perubahan sikap yang dipercaya memberikan kerangka yang cukup umum untuk mengatur, mengkategorikan, dan memahami proses dasar yang mendasari efektivitas komunikasi persuasif. Jadi, elaboration likelihood model itu adalah teori komunikasi yang berbasis komunikasi persuasif. Jadi, bagaimana seseorang dibujuk oleh komunikator, bagaimana seorang dibujuk oleh komunikator itu significantly atau itu sangat berpengaruh atau tidak mengubah pendapatnya dia, opininya dia, sikapnya dia, dan seterusnya terhadap suatu hal yang dibahas. Nah, di dalam teori ini itu dijelaskan bagaimana orang bisa terpengaruh dan tidak terpengaruh terhadap suatu bujukan. Nah, ELM sendiri berusaha mengkategorikan banyak temuan penelitian yang tampaknya saling bertentangan dan orientasi teoritis di bawah satu payung konseptual. Maksudnya adalah dia itu awalnya masih kontraproduktif kemunculannya, tetapi semakin kesini dia bisa dibuktikan secara teoritis. ELM adalah teori komprehensif di mana pembentukan dan perubahan sikap yang ada di dalamnya termasuk penilaian sosial lainnya yang menentukan proses di mana berbagai sumber, pesan, penerima, dan faktor-faktor konteks lainnya dapat mempengaruhi sikap. Jadi teori ini menjelaskan apa saja sih yang sebenarnya dapat mempengaruhi sikap itu dari atau dengan bujukan seseorang. Nah, ELM sendiri mengilustrasikan tahapan pengambilan keputusan menuju pada perubahan kepercayaan, sikap, dan perilaku. Nah, asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa orang dapat memproses persuasi secara persuasif dengan cara yang berbeda-beda. Pada suatu situasi ini kita dapat menilai sebuah pesan secara mendalam, hati-hati, dan dengan pemikiran kritis. Namun pada situasi lain kita bisa menilai pesan sambil lalu tanpa mempertimbangkan argumen yang mendasari pesan tersebut. Jadi bisa jadi ketika kita mendapatkan
bujukan itu kita bisa memikirkan terlalu mendalam, dan kita juga bisa itu hanya sepintas saja sambil lalu saja begitu. Nah, kemungkinan untuk memahami pesan persuasif secara mendalam bergantung pada cara seseorang memproses pesan. Ini yang disebut dua asumsi penting yang teman-teman harus sadari. Nah, bagaimana implementasi teori ini? Teori ELM ini menyatakan bahwa terdapat banyak proses spesifik perubahan sikap yang bergerak secara kontinum elaborasi. Maksudnya bergerak secara kontinum elaborasi adalah dia itu memiliki pengaruh yang terus menerus, kontinum terus menerus sampai pada tahap yang tidak bisa diubah lagi. Elaborasinya di mana? Elaborasinya adalah berbagai faktor yang mempengaruhi dari sikap tersebut. Oke, kalau nanti saya tanya apa yang dimaksud dengan kontinum elaborasi, saya rasa teman-teman juga bisa menjawab itu ya. Lalu, berbagai macam proses spesifik yang terjadi di sepanjang titik rendah atau low end dan sepanjang kontinum. Dari kontinum secara kolektif disebut sebagai rute periferal persuasi, di mana berbagai macam operasi sepanjang tinggi titik atau high end dari kontinum secara kolektif disebut sebagai rute sentral persuasi. Kalau teman-teman lihat PPT saya itu ada di belakang sendiri, itu dia ada banyak hal yang harus diperhatikan. Sebentar.